Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Oke, Baik, baik. Pak. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ya, Pak. Sehat, alhamdulillah. Sudah makan dan sarapan pagi anak-anak semua? Sudah, Pak. Sudah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat, tidak kurang suatu apapun, walaupun dalam kondisi pandemi, dan tentunya tetap menjaga kesehatan kita dimanapun kita berada. Anak-anak, sebelum kita mulai, Bapak persilakan Ketua Kelas si Depa untuk memimpin doa sebelum pembelajaran kita akan. Silakan Nak Depa. Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Nak Depa. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini menjadi barokah, menambah ilmu, dan tentunya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, seperti biasa, pembelajaran kita pada pagi hari ini itu adalah tentang perubahan sosial budaya. Dan untuk bahan ajarnya Bapak sudah menge-share-nya di grup WA masing-masing anak-anak semua. Karena nanti ada tugas tentang diskusi tentang perubahan sosial budaya. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Bapak akan menampilkan slide untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, dan Bapak akan menguraikan tentang pembelajaran perubahan sosial budaya. Baik, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah pengertian perubahan sosial budaya dan bentuk-bentuknya. Dari handphone dulunya, handphone biasa, telepon biasa, sekarang sudah canggih, ada berbagai handphone atau Android yang begitu banyak sekali. Ya, baik. Kita lanjutkan anak-anak. Pengertian perubahan sosial budaya. Nah, manusia setiap waktu akan mengalami perubahan. Mengapa begitu? Karena manusia ini dia sifatnya tidak tetap, ya kan? Contoh manusia dilahirkan dia ketika bayi, kemudian balita, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, dan tua. Di sana ada perubahan. Nah, makanya manusia itu berkembang. Nah, kita ingin melihat apa pengertian dari perubahan sosial budaya. Nah, ini menurut ahli William Obban dalam Eli M. Setiadi tahun 2011 berpendapat bahwa batasan ruang lingkup perubahan sosial budaya mencakup perubahan pada unsur-unsur kebudayaan, baik yang bersifat material maupun yang bersifat non-material. Nah, ini sangat penting sekali karena setiap manusia pasti akan mengalami perubahan. Bukan saja manusia, alam ini juga mengalami perubahan sosial budaya. Tatanan kehidupan manusia juga mengalami perubahan sosial budaya. Pendidikan manusia juga mengalami perubahan di sana. Tatanan kemasyarakatan juga mengalami perubahan sosial budaya. Jadi banyak ragamnya. Nah, ini perhatikan gambar berikut. Coba Bapak ingin dengar suara Nak Depa. Apa yang kamu lihat di situ, Nak Depa? Gambar apa itu, Nak? Gambar perubahan juga, Pak. Perubahan dulu. Sniper nggak ada gambarnya, sekarang ada gambarnya. Iya, pintar. Beri tepuk tangan dulu untuk Depa. Pintar sekali anak Bapak. Baik. Nah, Depa sudah menjawab bahwasanya gambar itu adalah perubahan di mana dulu menelpon itu dari wartel ya, dari warung telekomunikasi. Sehingga waktu itu kita menelpon sampai antri, kadang menunggu antrian. Nah, sekarang atau kini itu bisa menggunakan HP Android, kita bisa video call atau PC. Ini perkembangan luar biasa. Nah, baik, selanjutnya Anak Fahri. Ini gambar apa Anak Fahri? Yang pertama ada tanam paksa, yang kedua ada proklamasi kemerdekaan, yang ketiga ada pembangunan di era globalisasi, dan yang terakhir demokrasi, Pak. Iya, pintar. Tepuk tangan dulu untuk si Fahri. Nah, Fahri pintar sekali. Dia menjelaskan di situ ada gambar tanam paksa, proklamasi kemerdekaan, pembangunan di era globalisasi, dan demokrasi. Nah, itu juga perubahan. Di mana pada waktu itu tanam paksa itu dikerjakan oleh kita sebagai masyarakat Indonesia yang disuruh oleh para penjajah.
Nah, sekarang ada perubahan, kita sudah merdeka, pembangunan pun sudah luar biasa. Dan sekarang aksi demokrasi itu terbuka lebar bagi semuanya untuk menyampaikan aspirasi melalui unjuk rasa. Nah, sekarang kita ingin lihat bentuk-bentuknya apa saja, bentuk-bentuk perubahan sosial budaya itu. Nah, yang pertama, jika dilihat dari waktunya, itu ada dua, evolusi dan revolusi. Evolusi itu perubahan yang terjadi secara lamban. Apa contohnya? Contoh perkembangan kita manusia. Kita begitu lahir tidak ujuk-ujuk langsung besar, ya. Kita tidak ujuk-ujuk langsung besar. Tentu ada proses di sana, ya kan? Ada proses di sana. Makanya bertahap dia. Itu contoh evolusi. Nah, kalau revolusi apa? Nah, ini terjadi pada revolusi industri di Inggris, di mana menggunakan alat-alat yang canggih, alat-alat yang lebih modern, alat-alat yang lebih besar, kemudian manfaatnya tanpa lagi melibatkan orang, jadi mesin semua yang bekerja. Nah, yang kedua dilihat dari pengaruhnya. Nah, perubahan itu sesuatu yang terjadi berdampak pengaruh kepada orang lain atau masyarakat, pengaruhnya kecil atau besar. Nah, ini kalau dilihat dari pengaruhnya. Nah, yang ketiga itu dilihat dari perencanaannya. Itu perubahan itu ada yang direncanakan dan ada yang tidak direncanakan. Apa contoh direncanakan? Contoh, anak-anak semua. Anak-anak tahu sekolah kita adalah sekolah satu atap. Kita dulu belum punya bangunan. Nah, sehingga pemerintah pada waktu itu mengambil kebijakan membangun sekolah kita. Nah, itu perubahan gedung sekolah yang dulu papan berubah menjadi gedung permanen, itu perubahan yang direncanakan. Nah, yang kedua, kalau dari perencanaannya adalah perubahan sosial yang tidak direncanakan. Apa contohnya? Nah, itu tadi bencana alam. Itu tidak direncanakan dan kita tidak mau itu terjadi. Tapi karena kuasa Allah Ta'ala, maka itu terjadi. Ada gempa bumi, ada banjir, tanah longsor. Nah, itu semua perubahan yang tidak direncanakan. Nah, baik. Anak-anak semua, dari uraian Bapak sampaikan tadi, maka kamu akan Bapak tugaskan untuk berdiskusi dalam kelompok. Sebagaimana Bapak sampaikan di awal tadi, kamu semua sudah Bapak kelompokkan menjadi kelompoknya masing-masing. Ini ya. Nah, kelompok satu. Kelompok satu itu yang pertama Depa Alpansa, itu sebagai ketua kelompok. Kemudian yang kelompok kedua itu Pak Hari Maulana sebagai ketua kelompok. Jelas ya anak-anak? Kaisa, anak Kaisa jelas? Jelas, Pak. Jelas ya, alhamdulillah. Nah, bagaimana tugasnya? Nah, tugas kamu nanti adalah mengamati gambar. Bapak menyiapkan gambar dan gambar itu sudah Bapak kirim di WA. Kemudian kamu nanti berdiskusi di grup WA masing-masing kelompok. Ya, kemudian nanti amati. Ini gambar yang pertama. Nah, gambar yang kedua ini kamu amati. Nah, apa yang perlu didiskusikan oleh masing-masing kelompok? Nah, ini dia. Kelompok satu itu mendiskusikan apa pengertian perubahan sosial budaya. Nah, selanjutnya untuk kelompok dua itu kamu diminta untuk mendiskusikan untuk bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Itu kelompok dua. Nah, Fahri. Benar, Pak. Nah, jadi sekarang Bapak berikan waktu masing-masing kelompok semuanya untuk berdiskusi di grup WA selama 7 menit. Ya. Dimulai dari sekarang ya anak-anak. Nah, untuk itu Bapak persilakan dari sekarang. Nah, tadi masing-masing kelompok sudah berdiskusi di grup WA yang Bapak buat. Dan masing-masing Bapak minta untuk mempresentasikan dari apa hasil diskusi yang sudah Bapak sampaikan tadi bahan-bahannya. Ya kan? Nah, kita mulai dari kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama itu Nak Depa. Nah, di sini yang akan menjadi juru bicara itu ketuanya. Nah, Nak Depa Alpansa, silakan Nak Depa. Silakan kamu sampaikan, kamu presentasikan jawaban diskusi dari kelompok kamu. Ya, yang pertama kamu bacakan dulu soalnya apa. Setelah itu nanti jawaban dari teman-temanmu di kelompok satu
setelah berdiskusi itu apa? Silakan Nak Depa, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Nak. Apa pengertian perubahan sosial budaya? Setelah kami berdiskusi di grup WA, maka jawaban kelompok kami adalah, menurut Macinos, perubahan sosial adalah transformasi dalam organisasi masyarakat, dalam pola berpikir dan dalam perilaku pada waktu tertentu. 2. Menurut Bartel, pengertian perubahan sosial adalah modifikasi atau transformasi dalam organisasian masyarakat. Ya, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nak Depa sebagai ketua kelompok di kelompok 1. Baik, sangat luar biasa sekali jawabannya. Kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Intinya adalah sesuatu yang berubah itu adalah perubahan. Dan pada diri kita hendaknya terjadi juga perubahan-perubahan yang baik. Apa contohnya? Itu perubahan ke arah yang lebih baik. Nah baik, selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 ini rombongan Nak Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuliskan bentuk-bentuk sosial budaya. Ya, silakan. Jawab. A. Perubahan sosial secara lambat. B. Perubahan sosial secara cepat. C. Perubahan sosial kecil. D. Perubahan sosial besar. Dan yang terakhir, E. Perubahan sosial yang direncanakan atau bisa dikendaki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 2, Fahri dan teman-teman. Ya, oke, terima kasih. Tadi anak-anak Bapak semuanya sudah pinter-pinter semua, sudah hebat-hebat semua. Jadi di akhir dari penutup ini, Bapak ingin sampaikan kesimpulan. Yang pertama, perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi siapapun kita pasti memiliki dampak, ya. Dan masing-masing kita akan mengalami perubahan. Itu yang pertama. Kesimpulan kedua adalah bentuk perubahan sosial budaya banyak. Tentunya kita bisa memilih yang bermanfaat bagi kita. Jadi kalau yang tidak bermanfaat, tentu jangan kita pilih. Jangan kita ikuti perubahan-perubahan itu. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah kita harus mampu beradaptasi. Beradaptasi itu menyesuaikan diri dengan perubahan. Karena perubahan itu adalah keniscayaan, keharusan. Dan memang harus terjadi, yang terjadi oleh setiap manusia. Dan untuk pembelajaran kita yang selanjutnya atau yang akan datang, itu adalah tentang faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya. Kepada anak-anak, Bapak sampaikan terima kasih banyak yang sudah berpartisipasi. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi hari ini mendapat ridho dari Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, menambah ilmu, cerdik, dan semakin baik sebagai anak. Karena bagaimanapun, kita anak harus berbakti kepada orang tua. Terima kasih anak-anak semua atas waktu dan kesempatannya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Kita kepada si Depa. Depa untuk memimpin doa. Silakan Depa, doa. Sebelum kita mengakhiri belajar, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih anak-anak semua. Sampai di rumah, jangan lupa jaga kesehatan, jangan berkeliaran. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.